mau ngaku engkau hamba Allah, bantuanmu 5.000. Ingin kita resmi hamba Allah. Kenapa dia bilang hamba Allah di situ? Karena dia malu bantuannya 5.000. Coba kalau 5 juta bantuannya, tulis di sana hajak ini bin ini bin ini, pasti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Camat Tebo Tengah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan juga yang kami hormati mewakili dari Ibu Kapolres, alhamdulillah juga sudah ada bersama kita. Dan juga selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, BPD beserta anggota, juga yang kami muliakan Tuan Imam dan pegawai syara lainnya, dan juga yang kami muliakan alhamdulillah hadir pada malam ini, yaitu Buya kita, Buya Syafwandi, senior saya. Pertama, saya mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena masih banyak umat Muhammad yang tertarik mengikuti peringatan Isra Mi'raj. Karena terpanggilnya hati kita untuk datang ke masjid ini. Banyak orang yang lebih sehat dari kita, banyak orang yang waktunya lebih luang dari kita, tetapi rasanya berat nian kaki itu nak melangkah ke masjid. Ini patut kita syukuri. Juga salawat salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Sebelum saya memulai acara Isra Mi'raj ini, mungkin saya ceramah di sinilah Pak Camat orang menyebut nama saya nama lengkap. Sampai-sampai Pak Kades tidak tahu tadi. Saya hampir tidak tahu nama saya, Pak. Karena di Babus Salam kalau saya ngajar tuh itu biasanya Ustadz, panggilannya itu Ustadz Parda gitu. Jadi itulah seputaran simpang dia orang tahu. Jadi nama lengkapnya itu baru kolah. Mudah-mudahan nama itu viral nanti. Karena susah niat nak nyebutnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya izinkan saya datang ke Bedaro Rampak ini, ke masjid ini bukanlah niatnya ingin nak menggurui. Karena tuan-tuan guru saya banyak di sini. Bukanlah saya merasa ilmu saya lebih banyak, tidak. Tapi hanya sekedar menjalankan perintah Tuhan, tawasau bil haq. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pertama, saya ajak kita luruskan niat kita dulu. Kuncinya ini adalah niat. Niatnya datang ke masjid ini untuk mengikuti peringatan Isra Mi'raj karena Allah Ta'ala. Harus jelas dulu. Jangan datang ke sini dah enak dengan Pak Kades. Pak Kades datang, awak dah apa katanya nanti. Jangan seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, perkumpulan semacam ini namanya film kehidupan. Film kehidupan ini, walaupun malam ini tidak live TV One di sini, walaupun malam ini tidak ada Metro TV dan media-media lainnya, tapi yakin dan percayalah dengan bahasa Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid, kameramennya Allah sedang menyoting kita semua yang ada di masjid ini. Makanya yang kurang lurus pecinya tolong diluruskan. Hijabnya yang agak mereng dikit, benerin dikit. Ngapo? Nanti ini akan kelihatan juga. Makanya, Bu, saya ini ceramah pakai bahasa apa nih? Biar pas nih. Takut tidak nyambung ya. Buat di hari kiamat ada orang yang protes dengan Allah. Ya Allah, kenapa di masjid itu bendera rampak itu semua sudah dikasih pahalanya, ujrohnya sudah dibagikan, ngapa saya ya Allah tak kebagian? Mana pahala saya Allah? Ustadz itu waktu itu bercerita, diajaknya kami niatnya lurus, sudah saya luruskan niat saya, mana pahalanya ya Allah? Ada yang protes. Maka perlulah diputar film kehidupan ini. Gimana cara duduk kita saat ini, begitu jugalah nampak nanti di hari kemudian. Diputarlah film tuh. Tanggal berapa? Klik. Lebih canggih dari komputer sekarang, Bu. Tanggal sekian penceramahnya Ustadz Parda dari Simpang Niam. Putarlah itu. Nampaklah galau itu. Mana kamu? Mana foto kamu? Kau bilang kau hadir di situ. Hadir ya Allah. Di mana? Tunjukkan. Ternyata dia memang hadir di sini, tetapi dia agak di belakang sambil ngantuk. Akhirnya kameramen itu tidak nampak. Itu ya Allah, saya yang di belakang. Rupa-rupanya hamba itu sedang tertidur mendengarkan ceramah. Jangan sampai penyesalan itu nanti datang pada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ceramah itu sampai cukup 40 menit. Tapi 40 menit ini tolong kita manfaatkan. Kajian pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhana, maha suci, asra, diperjalankan. Isra Mi'raj itu artinya Isra diperjalankan, Mi'raj artinya dinaikkan. Saya bertanya dulu sama kita yang ada di masjid ini, kira-kira kita ini yakin tak dengan cerita Isra Mi'raj ini? Bu, kira-kira tak yakin tak kita cerita Isra Mi'raj ini? Kan meragukan kan? Dikit yang jawab. Saya ulangi kepada kita semua, yakin tak kita cerita Isra Mi'raj ini? Kita uji. Ini perlu diuji nih. Pertama kali cerita Isra Mi'raj disampaikan oleh Nabi kita kepada seluruh yang ada di Arab, di Mekah, terjadi 3 kelompok manusia. Yang pertama, kelompok Abu Bakar. Setelah Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, mereka percaya dan bertambah keyakinan mereka tentang sejarah Isra Mi'raj itu. Yang kedua,
Kelompok kedua sudah yakin dan percaya kepada Nabi Muhammad, sudah yakin bahwa ada Allah, tapi gara-gara cerita Isra Mi'raj kembali mereka itu murtad, tidak percaya lagi. Yang ketiga adalah pembenci Nabi. Pembenci Nabi ini dari awal mereka tidak suka dengan Nabi, maka sehingga mereka tambah benci kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masjid ini pun yang tiga ini berlaku. Hasil Isra Mi'raj kita malam ini kita lihat besok. Bertambah tak keimanan jamaah ini apa tidak? Bertambah ramai tak masjid ini apa tidak? Itu tergantung hasil Isra Mi'raj kita malam ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tadi kita semua mengatakan yakin dengan kejadian Isra Mi'raj. Saya mendengar tadi anak-anak kita ceramahnya luar biasa, merinding saya. Saya seumuran itu belum bisa apa-apa, tapi dia jelaskan tentang Isra Mi'raj pendek, detail, luar biasa. Wah, cepat kali. Biasanya menjelang terakhir baru datang minum dulu. Apa yang dia sampaikan tadi, bahwa kilometernya disebut, lama waktu perjalanannya disebut. Kalau jalan pakai onta itu 40 hari 40 malam baru sampai. Tapi Al-Quran berbicara lailah, sebagian daripada malam. Kalau dia berjalan wajar 40 hari 40 malam. Tapi Isra itu artinya diperjalankan. Diperjalankan. Contoh-contoh begini sajalah. Ada sebut di Jakarta. Ada sebut di Jakarta berangkat ke Jambi. Sampai di Jambi, dia bercerita kepada semut yang ada di Jambi. Saudara-saudaraku, sebangsa semut yang ada di Jambi, 45 menit yang lalu saya di Jakarta, ternyata Jakarta itu ramai, jauh lebih ramai daripada Jambi ini. Apa tanggapan semut yang di Jambi? Engkau berbohong. Mana mungkin engkau bisa berjalan dari Jakarta ke Jambi cuma 45 menit? Pendusta kamu, pembohong kamu. Kenapa semut di Jambi menyampaikan itu? Karena semut yang di Jambi tidak paham bahwa semut yang di Jakarta itu nempel di jas pejabat. Pejabat ini naik pesawat, tiba-tiba 45 menit sudah berada di Sultan Taha Jambi. Kenapa orang Mekah pada saat itu tidak percaya cerita Isra Mi'raj ini? Kenapa mereka jadi murtad? Karena pikiran mereka tidak sampai. Mereka pikir Muhammad itu berjalan kaki. Dia tidak tahu makna Isra itu artinya diperjalankan. Sekarang orang baru mengenal luar angkasa. Sekarang orang baru paham tentang pesawat. Jauh sebelum itu Islam sudah memperkenalkan luar angkasa itu melalui sejarah Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara-cara masa kayak gini nyambung gak Pak nih? Dipahami tak kira-kira? Paham ya? Sebenarnya paling capek kita ceramah tuh orang lunduk-lunduk gitu kan, dikira paham, rupanya ngorok dia. Itu kacau gitu. Bapak Ibu, ternyata di suatu riwayat, ini kajiannya surah Al-Isra, pendek-pendek belah. Ternyata dalam suatu riwayat, sebelum Nabi kita diperjalankan karena mengalami musibah seperti yang disampaikan oleh anak-anak kita,
ternyata ada proses yang sering kali dilupakan oleh orang, yaitu pensucian, pembedahan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ternyata Muhammad bisa berjalan secepat itu, bisa naik secepat itu. Ada rahasia yang barangkali sering kita lupakan. Apa itu? Ternyata dada Nabi kita itu dibedah sebelum melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa dibedah? Siapa dokternya? Siapa asistennya? Ternyata dokternya waktu itu adalah Jibril, asistennya adalah Mikail. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah membawa Nabi kita sebelum diperjalankan bagaikan kilat, sebelum dinaikkan bagaikan kilat, dibawa ke tempat sumur Zamzam itu. Ternyata dibersihkan dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihapus di sana? Apa yang dicuci? Yang dicuci itu adalah bibit kesombongan, bibit keangkuhan, kemusyrikan, segala bibit-bibit kemaksiatan dibersihkan oleh dokter yang bernama Jibril, asistennya adalah Mikail. Bu, kalau ibu ingin anaknya anak yang baik, bersihkan hatinya. Oh, ini kencang ini. Bu, kalau ibu ingin anaknya anak yang baik, anak yang soleh soleha, bersihkan dadanya. Gimana caranya Ustaz? Operasi. Gini bu, bolehlah sambil duduk sekali-sekali. Susah nyari kedudukan ini Pak. Cari kursi itu agak susah memang. Bu, agak konsentrasi sedikit. Ini kan cara banyak, tinggal 15 menit lagi nih. Ternyata ibu, Jibril turun didampingi oleh Mikail. Muhammad dibaringkan. Apa yang dia lakukan? Yang pertama dibedahlah. Apa yang dibacakan oleh Jibril? Yang dibacakan oleh Jibril itu yang sering kita baca, tapi kita lupa manfaat dan gunanya. Sudah berbaring? Sudah. Jibril sudah. Mana Mikail? Siap. Kita mulai operasi. Oke. Bacakan. Maka Jibril mulai membaca. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismillah wa la yadurru illa biiznillah ma la yaksifu illallah. Ditarik bibit kesombongan, kecongkakan, kemusyrikan, habis dibersihkan, baru dikasih dengan air Zamzam. Itu doanya bu. Sudah dilihat, sudah bersih belum dada Muhammad? Belum. Ulangi. Mulailah Jibril beroperasi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru bismillah wa la yadurru illa biiznillah ma la yaksifu illallah. Dibuang sampai bersih dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau tidak bersih tidak akan punya karim melejit. Kalau tidak dia bersih, dia tidak akan pernah mendapatkan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Hafal bu? Bu? Oh ibu-ibu bedaro rampak, barangkali di rumah ibu anak-anak ibu rada-rada nakal. Bu, jangan kedubur. Sorry Pak Kades, saya kadang-kadang macam itulah. Bu, barangkali di rumah anak ibu rada-rada nakal, disuruh ngaji, main game, ya tak?
disuruh beli bawang, beli garam, dikasih 10.000, dah ada sosoknya lagi. Disuruh ngaji, melawan, disuruh sholat, bandal. Oh, ibu yang ada di Bedaro Rampak, jangan pukul anak itu, Bu. Masih kecil. Setelah itu, jangan apa namanya? Tidak boleh. Terus Ustaz gimana? Nakalnya minta ampun. Oh, ibu-ibu yang ada di sini, kalau anak ibu semacam itu, nih malam ini saya sampaikan, boleh besok malam dipraktekkan. Gimana caranya Ustaz? Berwudu dulu ibu mau tidur, terus Ustaz datangi tempat tidur anak itu, terus apa lagi? Peganglah ubun-ubunnya, bacalah doa yang dibacakan oleh Jibril waktu mengoperasi Muhammad. Tanamkan niatmu ingin menghapus bibit kenakalan yang ada di anak itu. Bacakan itu 3 kali ke ubun-ubunnya. Sudah hafal Bu bacaannya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma bismillah wa la yadurru illa bismillah ma la yamsifu illallah. Dibuang, bersih. Sudah hafal Bu? Bu, sudah hafal Bu? Lama juga. Apa gara-gara hujan tuh? Dah. Memang hujan semacam ini. Ngantuk di bawahnya tuh. Oh ibu, barangkali di rumah ibu suami ibu rada-rada nakal. Bu, dengerin dulu nih, saya kasih ilmunya. Oh ibu, barangkali suami ibu di rumah rada-rada nakal, izinnya ke Jambi cuma 1 hari, tapi 4 hari baru balik ke rumah. Iya tak? Oh ibu, barangkali suami ibu pakai pin HP-nya tak bisa dibuka, ibu lalu curiga. Bu, jangan marahi si bapak. Bu, sekali lagi, jangan marahi si bapak. Kami ini laki-laki ibu, kami inilah manusia paling egois, termasuk Ustaz. Iya, kami laki-laki ini Bu, walaupun salah, tidak mau disalahkan. Benar nggak Bu? Oh, memang. Kalau macam ini Pak. Terus gimana caranya Ustaz? Kalau suami saya seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Yang pertama, jangan bum 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 bum, jangan. Terus Ustaz, begini caranya. Berwuduklah di tengah malam. Sudah Bu? Saya jari nih khasiatnya nih. Berwuduklah di tengah malam. Tunggu suami pulang ke rumah. Biasanya suami balik jam 9. Ya, tunggu. Bu, ini saya sampaikan, ini penting nih, rahasia ini. Ini rahasia. Istri Nabi tak pernah duluan tidur sebelum suaminya balik, terkecuali sudah ada izin dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, tanda-tanda istri yang baik itu salah satunya, si istri tidak mau tidur sebelum suaminya pulang ke rumah. Suatu ketika nih, Nabi kita suatu ketika izin sama istrinya pergi untuk menyampaikan syiar Islam. Tahu-taunya dari tempat itu nyambung lagi ke tempat lain. Setelah itu dia istrinya kan tidak tahu.
nunggulah istrinya sampai ketiduran di depan pintu. Tahu-tahu diketok oleh Nabi kita 3 kali, tidak dibuka pintu, orang tidur. Semana lagi. Apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Nabi? Dia ambil sorbannya, dia tidur di bawah jendela itu. Dia tidur di bawah jendela. Tiba-tiba istrinya bangun di waktu subuh. Dia lihat Nabi kita sudah tidur di sana. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidur di sini ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak bangunkan aku ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Bukan salahmu ini sayang, ini salah saya. Kenapa saya kemarin tidak izin bahwa saya pulangnya agak larut malam? Itu Nabi laki-laki. Bu, ada enggak suami ibu melakukan hal yang sama? Saya takutnya pintu pun diterjang gitu. Itu baru kacau gitu. Suami memang harus seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini satu diulang sekali lagi. Yang diulang tuh, kalau si bapak sudah pulang, tunggu dia datang. Setelah dia datang, baru ibu keluar. Setelah ibu keluar, ikuti dia ke kamar. Sudah diikuti, pastikan dia tidur. Ibu baru pelan-pelan ke kamar mandi berwudu. Setelah itu pasang. Awas kau keluyuran baik kau. Tunduk kau, tunduk. Pakai jampi-jampi kau. Doa Jibril, doa Jibril. Ikuti. Masuk lagi ke kamar. Pastikan si bapak sudah tidur. Kalau dia belum tidur, ibu menyentuh dia, kawat kok. Bahaya. Pastikan dulu dia sudah tidur. Sudah tidur, pasanglah, peganglah pelan-pelan ubun-ubunnya. Apa bacanya bu? Doa Jibril tadi. Gimana caranya? Bismillahilladzi la yadurru ma ismillah wa la yadurru illa biiznillah ma la yaksifu illallah. Udah hafal bu? Kalau ibu mempraktekkan ini, insya Allah suami-suami di Bedara Rampak ini pasti lurus-lurus semuanya. Tidak ada lagi yang bengkok-bengkok. Betul bu? Sudah hafal belum? Ya Allah, ampun saya macam kok. Itu panitia sampai jam berapa ceramah di sini? Hah? Kacau juga gitu. Biasanya kalau lebih dari kontrak itu yang bahaya. Kontrak itu kan sudah pas deh. Kita lanjut Bapak Ibu. Masih ada yang ngantuk enggak? Sudah tidur belum? Kalau ada yang ngantuk, jangan dibangunin. Ciri-ciri orang sehat, salah satunya gampang tidur. Ya, kalau sudah nggak mau tidur itu nggak sehat lagi. Makanya kalau ada kawan belum apa-apa ceramah dia lah tidur, biarkan be. Oh kau sehat yo, gitu be. Jangan diganggu-ganggu lagi. Nah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini pelan-pelan gitu nih. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi'abdihi, dengan hambanya. Kenapa dia tidak tulis di sini Muhammad langsung? Kenapa bi'abdihi? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Makanya harus kita dalami Quran itu. Kenapa Allah menulis bi'abdihi, tidak langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata jawabannya Bapak Ibu, kenapa ditulis bi'abdihi di situ? Bentuk pengakuan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu resmi hamba Allah. Kita yang ngaku hamba Allah.
Kita yang ada di sini kok kita ini ngaku-ngaku, tapi Allah yang sudah mengakui itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lafaznya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Terus gimana caranya supaya kita hamba Allah? Apa yang harus kita lakukan supaya kita diakui Tuhan bahwa diri kita ini hamba Allah? Yang pertama, lakukan seluruh apapun yang diperintahkan Allah serta jauhi semua apa yang dilarangnya. Dengan bahasa umumnya, jadikan Allah nomor satu dalam apapun dalam kehidupan. Bahasa sederhananya, menomor satukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang anak-anak keluar gak apa-apa, tapi kalau sudah bapak-bapaknya keluar gawat gitu. Ini masalah hamba Allah ini menjadi perbincangan hangat. Ada panitia PHBI rapat internal, maka diutuslah salah satu untuk mengutip biaya peringatan. Setelah diutus, pergilah salah satu kawan ini mendatangi rumah-rumah. Tak. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Pak Cik. Apa tuh? Ini ada rapat dengan ketua PHBI, kita nak ngadakan Islamic Grant. Terus kita diminta bantuan. Berapa? Seikhlasnya, kata panitia kok. Tunggu bentar ya. Datanglah makcik nih bawa dompetnya. Di dompetnya tuh yang 100.000 ada, yang 50 ada, yang 20 ada, yang 10.000 ada, yang 5.000 ada, yang 2.000 ada, yang 1.000 ada. Mulai dari atas berjalan tangan nih, yang 100 lewat, yang 50 lewat juga. Terakhirnya jatuhlah pilihan dia ke 5.000. Nih kasihnya sama panitia. Datang kawan nih, makcik siapa nama jadi buat makcik? Gampanglah tuh, tulis be hamba Allah. Tulis be di situ hamba. Woi, mau ngaku engkau hamba Allah, bantuan 5.000. Ingin kita resmi hamba Allah. Kenapa dia bilang hamba Allah di situ? Karena dia malu bantuannya 5.000. Coba kalau 5 juta bantuannya, tulis di sana hajat ini bin ini. Pasti seperti itu. Makanya saya Pak Camat, kalau bantuan ke masjid nih, saya tidak setuju ditulis hamba Allah di situ. Tulis langsung di situ. Takut nama kita, buat nama ayah kita di situ. Iya. 300.000 hamba Allah. Bawahnya lagi 400.000 hamba Allah. Ini jadi perbincangan oleh panitia pembangunan masjid. Karena nggak ada namanya. Jadi orang curiga hamba Allah, kok hamba Allah segitu-segitu. Nggak usah lagi. Mulai dari zaman Umar, mulai dari zaman Utsman, ini surat menyurat ini sudah dianjurkan di kalangan umat muslim. Ustaz, kalau saya tulis nama saya, takut nanti dibilang tidak ikhlas. Salah. Nabi pernah, Ali pernah, saya jumbang sekian. Pernah. Lagian beginilah, kita ini tidak boleh nuduh orang tidak ikhlas. Karena ikhlas itu antara dia dengan Tuhannya. Kalau terang-terangan saya nyumbang, apa dibilang tidak ikhlas? Oh tidak. Ikhlas itu tempatnya di sini, di hati. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya anjurkan untuk pengurus masjid langsung tulis namanya. Kalau dia nggak mau namanya, tulis nama ayahnya. Dia nggak mau nama ibunya.
jelas pembukuannya. Jangan hamba Allah, karena sudah kategori hamba Allah itu sudah masuk kepada high class, sudah kelas tertinggi dan kelas istimewa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Masih lama enggak nih? Bu, masih tahan enggak? Sampai jam berapa tahannya nih? Hah? Oh, jam 1 saya duluan balik lah. Dah telat mesti dewean lu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dalam perjalanan Isra Mi'raj ini ada 4 alam yang dia lalui. Mulai dari alam malakut, alam jabarut, alam amsal. Oh, pemenang, satu lagi, lupa lagi. Ada 4 alam yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi yang cocok kita bahas adalah alam amsal. Apa itu alam amsal? Alam permisalan. Setelah melewati lapisan langit, sehingga dia tembus kepada apa namanya? Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sebuah tempat yang tak mampu lagi dipikirkan oleh manusia. Jangankan manusia, jin dan para malaikat pun tidak sanggup sampai kepada makom itu. Lanjut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah dia dengan sekelompok manusia. Dia didampingi oleh Jibril. Dia lihatlah manusia di sana kerjanya minum keringat. Minum keringat itu di alam amsal itu. Pernah kita minum keringat, Bu? Pernah? Pernah lah. Masa tidak pernah kita minum keringat? Waktu kita nerbas kemarin, air itu netes di sikoha sampai ke bibir. Kebetulan kumis sudah kati, langsung ke bibir kita. Asin rasanya. Itu masih keringat kita yang dicontohkan, yang dipermisalkan di depan Nabi. Seluruh keringat-keringat itu dikumpulkan di suatu tempat, maka orang-orang itu meminum. Saking pahitnya, sakitnya, setiap mereka minum langsung memuntahkannya. Keringat orang Paluan kumpul, keringat orang Kurapan kumpul, keringat orang penyakit kuning kumpul. Kalau ini kumpul, maka orang itu meminum, sakit mereka minum itu, tapi mereka ulang dan ulang terus. Maka Nabi kita penasaran, ya Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka ini ya Jibril? Kenapa mereka melakukan itu? Keringat itu sulit untuk diminum, kenapa mereka terus meminumnya ya Jibril? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ya Rasulullah, oh Muhammad, inilah gambaran umat Muhammad, umatmu nanti di dunia, yang kerjaan mereka adalah main judi. Orang yang sering main judi, minumannya di sana adalah air keringat. Kok Ustadz, kenapa permisalannya minum keringat? Si A berjudi dengan si B, yang kalah si B. Si A ini telah memakan keringat si B. Makanya di alam amsal itu sesuai dipercontohkan seperti itu. Memang itulah kenyataannya. Aduh, malam ini ada mewakili Kapolres, hati-hati gitu, harus disampaikan sama beliau ini. Anak-anak ini Pak, main judi itu sudah pakai gadget Pak, ngeri gitu nih Pak. Kita lihat tampangnya keren, tidak ada pikiran yang lain-lain, ternyata main judi. Handphone, smartphone. Di Tebo ini kalau kita survei, taruhlah 100 kakak di sini, berapa jumlah HP di sini? 100 orang umpamanya Pedaro Rampak, berapa jumlah HP-nya? Jumlah HP sampai 150. Orangnya 100, kalau disurvei berapa HP di Pedaro Rampak? 150.
bahkan sampai 200. Satu orang 2 ekor HP-nya. Ini yang membuat kita bahaya kalau kita tidak mampu mengantisipasinya. Tapi saya lihat di sini tidak ada tiba-tiba penjudi Pak Kades. Aman. Kalau saya senang saya jamaahnya macam korang. Wajah-wajah soleh kalau ini. Alhamdulillah. Rupanya harus begitu caranya. Lanjut perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia melihat sekelompok perempuan. Wah, ini berdiri, ini penting ini. Di perjalanan itu, lanjut perjalanan Muhammad, ketemulah dia sekelompok perempuan. Perempuan itu rambutnya diangkat ke atas, kakinya tergantung, api dinyalakan dari bawah. Habis itu api itu melahap tubuhnya sampai ubun-ubunnya bergolak, menjerit, menangis perempuan itu. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bersama Jibril. Ya Jibril, mana ulai ya Jibril? Siapa mereka ini? Saking niatnya Jibril, apa dosa mereka? Apa yang mereka lakukan waktu di dunia? Jibril menjawab, ya Rasulullah, beginilah nasib umatmu nanti apabila di dunia itu mereka selalu membuka aurat-aurat mereka. Perempuan yang selalu membuka aurat, buka hijab. Ajabnya melalui Isra Mi'raj ini kita sampaikan, rambutnya ditarik ke atas, digantung, api dinyalakan dari bawah, keringat terkelupas kulitnya sampai ubun-ubunnya pun bergolak, menjerit dan menangis. Ternyata penyakit mereka sering buka aurat. Alhamdulillah malam ini saya nengok macam kok semua pakai hijab. Satu pun tidak ada yang tidak pakai hijab. Saya absen. Ya Bu. Satu pun tidak ada yang tidak pakai hijab. Alhamdulillah. Besok ya tergantung di situlah. Ya. Bu, sayang nggak ibu dengan suami ibu? Nah, ini agak psikologis pertanyaan nih. Jangan salah-salah jawab. Kantor urusan agama nanti tuh. Bu, sayang nggak ibu dengan suami ibu? Bu, kencangan di sini, kencangan di sana. Sekali lagi, biar kompak kita ini, biar tidak ada dusta di antara kita, itu maksudnya. Saya datang ke sini adalah mendamaikan, bukan untuk menceraikan. Bu, sayang nggak dengan suami ibu? Kita tes. Kalau saya harus begitu, langsung dijawab, kita tes. Oh ibu, andaikan engkau keseharian membuka jilbab, pakai celana pendek, kau biarkan anak gadismu pakai motor, pakai celana pendek, tidak pakai hijab, seberapa banyak pun sholat suamimu, berapa kali pun dia naik haji, sebanyak apapun sedekahnya, dia tidak akan pernah masuk surga. Jangankan surga, bau surga pun tak pantas untuk suamimu, karena dia termasuk kategori suami dayus. Bu, sayang sama suami enggak? Bu, sayang sama suami enggak? Ini kadang-kadang sayangnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau betul-betul sayang, mulai besok melalui peringatan Isra Mi'raj ini, Ustaz, saya tidak pakai celana pendek lagi dah. Kami laki-laki ini yang korban, Bu. Ibu yang buka jilbab, anak gadis ini yang buka jilbab, kami laki-laki ini yang korban.
Saya makanya sebenarnya kadang-kadang Pak Camat nyesal saya jadi laki-laki. Tidak telat. Tanggung jawabnya itu loh. Ada yang menyesal laki-laki di sini? Itulah ceritanya dulu Pak Camat. Kan waktu saya kan dulu sekolah di Bandung kan. Dari sekolah di Bandung tuh memang saya ini numpang lahir di Medan lah. Numpang sekolahnya di Bandung. Baru numpang hidup dan matinya insya Allah di Tengah Ilir lah. Masih Kabupaten Tebo. Dulu Bapak Ibu, waktu muda saya ini Bu putih saya dulu. Kata orang dulu ganteng saya dulu. Dulu ceritanya nih. Saya mau ngisi ceramah. Jadi waktu itu saya pakai gamis panjang tuh. Ada kalau bapak-bapak pernah ke Bandung naik angkot 05. Ini menjelang asar, karena di sana pengajiannya habis asar. Berangkatlah saya naik angkot. Ibu tahu angkot dah? Ibu-ibu tahu angkot? Angkot itu adalah mobil yang paling saya benci dalam kehidupan saya. Kenapa dibenci? Biasanya kalau kita kan naik mobil itu arah ke sana, kan kita duduk arah ke sana juga, ya tak? Kalau angkot tak macam tu. Yang sebelah sini duduk di sini, sebelah sana duduk di sana, mobil jalan ke sana, ya tak? Yang sebelah sini menatap ke sana, yang di sana menatap ke siko. Mobil jalan awak macam koha. Makanya mobil yang paling saya benci itu tuh angkot tuh, Pak. Tidak cocok bagi saya itu. Naik angkot lah saya, ibu pakai gamis putih. Memang dasar rezeki anak soleh. Pas saya stop angkotnya, bangku hanya tersisa satu lagi. Duduklah saya dengan tenang. Oh, alhamdulillah. Berarti terkejarlah pengajian kok. Berjalan. Saya bilang sama sopirnya, Pak Sopir, saya ini nak ngaji. Kalau bisa, kau akan bangku lah penuh. Ngapo lagi? Agak dikencangin lah, ngebut dikit lah. Pak Ustaz, tak bisa macam itu. Ini walaupun bangku lah penuh, kami masih cari penumpang juga Ustaz. Kami ngejar setoran. Waduh, kata saya, kacau juga nih sebelah. Tiba-tiba di depan gang, di hujan rintik-rintik itu, adalah perempuan nak naik angkot juga. Perempuan itu pakaiannya super ketat. Tiba-tiba di depan saya lihat tangannya sudah macam koha, nyetop angkot tuh. Dalam hati saya, kalau ini perempuan kaget naik, di mana lagi tempatnya, kata saya. Ternyata benar, pas di depan gang itu, di depan perempuan itu, di stoplah angkot itu pun berhenti. Turunlah sang sopir, dicari, ada rupanya bangku tempel namanya. Bangku tempel ni ditaruhnya pula persis di depan saya. Kacau general, kata saya. Nah, apa yang terjadi? Si perempuan ini bu pakaiannya serba ketat, kecil dia celananya, lebih kecil lagi celana daripada pahanya. Bayangkanlah saking kecilnya tuh. Ada celana macam itu dah. Ya bu, itulah dipakainya. Bajunya pun yang belum siap ketat pula. Baju kelas 5 SD dipakai kelas 1 SMP, kira-kira gitulah. Akhirnya ketatnya luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Saya coba nunduk ibu macam koha. Tapi lama-lama kalau saya nunduk kaget tempat turun saya tidak tahu saya. Kelewat pula nanti saya nak ngaji. Coba lagi ke kanan. Rupanya sebelah kanan itu orang Batak kuno. Marah dia ke saya.
kita sama-sama bayar ongkos lain, katanya. Kacau juga, saya bilang. Saya putar lagi ke kiri, rupanya ada pula orang yang perokok pula dia, hampir kena wajah saya tu. Saya palingkan macam tu. Akhirnya saya natap belah ke atas. Ternyata di atas pun bekas-bekas puntung rokoknya itu pun berterbangan kena mata saya. Apa yang terjadi? Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, sudah aku berusaha ya Allah, tidak mau menatap perempuan ini ya Allah, takut aku akan dosamu ya Allah. Tapi lama-lama aku lihat ke bawah ya Allah, nanti tidak tahu tempat turun saya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ku coba sudah melengok ke kanan karena saking takutnya aku melihat perempuan tu. Ya Allah ya Rabbi, ikhtiar saya pun gagal juga. Ternyata yang di sebelah kanan saya orang Batak, kasar pulau. Sama-sama bayar ongkos lagi, geser kau gitu. Kacau. Ya Allah ya Rabbi, saya putar kembali ke kiri ya Allah, karena aku takut melihat perempuan yang buka aurat di depan saya ya Allah. Ternyata orang yang sebelah kiri pun lagi banyak merokok. Ya Allah ya Rabbi, sudah aku coba melihat di atas ya Allah, ternyata di atas pun bekas puntung rokok masuk ke mata. Ya Allah ya Rabbi, segala ikhtiar dan usaha telah aku lakukan ya Allah. Ya Allah ampunkan saya ya Allah, terpaksalah. Akhirnya aku buka juga mata saya Pak Kades. Nak diapain lagi? Pas saya buka mata saya, ya Allah ya Rabbi, kaget saya. Ketatnya luar biasa. Tetapi setelah saya perhatikan perempuan itu, si perempuan itu pun malu. Apa yang terjadi ibu? Dia ambil dari kantong belakangnya itu sapu tangan, dia ambil, dia tarik, dia temukan
tahun kan ada cukup almarhum mati baik Siti Musawain kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun udah cukup berarti. Ada yang 60 la inalillah, ada orang 70 lebih inalillah. Jadi di kantor-kantoran antara 60 sampai 70 tahun kita manfaatkan waktu singkat ini untuk mengumpul budi-budi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.